好的，大家都能听到我的声音吗？Semuanya bisa dengar suara saya？好，大家这个星期过得怎么样？Teman-teman, apa kabarnya minggu ini？OK，都能听到是吧？听清楚啊。OK，baik，bisa kedengaran jelas ya。好的，大家这个星期过得怎么样？有什么事情要和我分享吗？Mungkin ada hal-hal menarik yang teman-teman mau berbagi dengan saya, silakan ya. 同学们可以在评论区告诉我。Teman-teman boleh chatting di kolom chat untuk kasih tahu saya. Sambil saya share materi pada hari ini ya. 我们来看一下我们今天的教材啊。Kita lihat juga materi kita pada sore hari ini. 稍等啊。大家这个星期忙不忙啊？大家的工作怎么样？Teman-teman minggu ini sibukkah? Terus pekerjaan teman-teman bagaimana? 好，我们来看一下我们的教材啊。kita coba lihat materi kita yang terakhir。同学们还记得吗？我们最后一次是到哪了？Terakhir kali kita sampai di mana? Sambil saya share screen dulu ya。我这边下雨了，大家那边怎么样？哎，tempat saya di sini hujan. Tempat teman-teman bagaimana? Ya, 大家稍等啊。Panjang, saya ada satu device keluar, boleh dibantu jadiin co-host lagi ya? Oke. 好，老师。Iya, 谢谢班长。Oke, sambil saya baca dulu chattingan dari teman-teman. 谢谢大家的反应. Terima kasih buat responnya dari teman-teman semua. Saya coba bacakan dulu ya. Oke, hari ini sudah hadir bersama kita ada Pak Amin, ada Ibu Helena, ada Jennifer, ada Bu Ratna, 然后有谢先生对吧？谢先生，然后ada Ibu Rita、Ibu Judy、Ibu 蔡道英听得很清楚听得kurang的呀，听得很清楚，kedengarannya jelas ya. Oke, terus ada Aisyah, oke, ada Marvel, ada Ibu Meiska, oke, ada Aisyah ya. Oke, 他们都说我很好，Aisyah 说我很好呀，ketikannya juga udah benar。再来是 Ibu Judy tadi udah ya, udah hadir juga. Jennifer 说我很忙，我觉得大家应该很忙吧，我也是更加忙。saya juga lebih sibuk lagi ya sejak kita beralih kebanyakan offline 呀。然后可能大家给我写的那个私人的短信，就是我有点迟了。对就是很慢的那个回应。Jadi teman-teman ada yang mungkin private message ke saya agak telat sedikit dan juga agak late respon ya. 真的很抱歉，太忙了ya. 2 tahun kita online tiba-tiba offline berasa juga ya beda ya perlu penyesuaian. Baik, 所以我看到这边大家都说我很忙ya ketikanya juga udah benar ya ada 采访说非常的累非常累就可以了非常累capek banget ya ibu ya. Oke, terus 差是 Ibu Meiska mungkin kekurangan ketik kali ya. Oke, baik. 再来是 ada Bapak Erlangga sudah hadir bersama kita juga. 然后再来是小明过得很顺利非常
感恩还能参加 new normal depan. 感恩 ya, bersyukur masih bisa ikut kelas ya. Jadi di kesibukan masih bisa ikut kelas. 好, Ibu Meska ini ya, ketikanya ya, 差不多.差不多, kalau 差不多itu dia satu frase aja Bu. Jadi kurang lebih lah gitu ya. Kita nggak mau jelasin apakah sibuk dan segala macam. Jadi di belakang 差不多 Ibu tidak perlu tambahkan apapun ya. Jadi 老师我过得差不多 artinya ya oke lah gitu ya, sosok. Nah, tapi kalau 很忙 ya sudah 很忙. Jadi dia jangan ditambahkan embel-embel di belakang, langsung 差不多 saja ya. 再来 Ibu Judi 也说对不起，下星期我很忙. Minggu depannya ya sibuknya ya. Oke, baik Bu. Lanjut Ibu Rita, 这个星期有点忙 gitu ya. 这个星期 maksudnya minggu ini ya. J-nya itu apa ya Bu ya? Apa kelebihan ketik? JI-nya. Jadi kalau 这个星期 cukup, terus 有点忙 agak sibuk gitu ya. 好 Jennifer 说现在我在回家的路上 kebalik Jen. 现在我在回家的路上 ya, 回家 tarik depan, 路上 tarik belakang ya. Baik, lanjut ada Ibu Julie. Maaf, Lausri, saya baru bergabung pertama kali. Oke, mau tanya untuk buku latihan, apakah harus beli atau bisa di print sendiri? Nah, untuk buku latihan, Ibu boleh japri ke Pancang ya. Untuk buku latihannya seperti apa, nanti Ibu tanyakan detail. 因为我真的没有管那个书本什么什么的，全都是班长. Jadi semuanya diurus sama Pancang. Modul saya cuma share ke beliau ya. Jadi semua diurus sama Pancang. Ibu Juli boleh japri ke Pancang ya. Oke, baik. Ada Pak Johannes sudah bantu saya liatin halaman terakhir 68. Oke, sambil saya share bahan dulu. 等一下. Oke. 看一下. 68 ya Pak Johannes ya. 谢谢你. Terima kasih Pak sudah bantu saya remind halaman 68. Saya buka dulu. 我们快要结束了，对吧？sudah hampir beres ya. Oke, 68. 68. OK， 到了，对不起，到了这个，到了口语练习，对吧？ sampai latihan percakapannya, baik. Saya lanjut dulu bacain komennya teman-teman ya. 再来是什么？等一下，到哪儿了？Tadi sampai mana ya? Sebentar. Ke scroll. Oke ya. Jadi teman-teman, 谢谢大家的回应和反应. Terima kasih buat responnya ya. Saya bacain nama satu-satu soal lagi siaran radio ya. Oke, lanjut dulu. Ada Pak Johannes 谢谢你。再来是 Unita 呀，Unita 说天天就下雨啊，对对对，每天都下雨，对不对？我们这边也是，昨天下雨，今天也下雨，对，我们已经进入雨季了呀。Kita sudah masuk ke musim hujan，所以天气的转变，希望大家多多保重。天气的转变itu perubahan ya, perubahan cuaca. Saya berharap teman-teman take care ya, 保重，多注意身体都可以ya. Jadi perhatikan kesehatan, memang pasti banyak juga ada yang sakit dan segala macam. Oke, baik. 再来是 Ibu Rita, 在这里也下雨老师. Kalau ini kalimatnya sudah benar. 谢谢 Ibu ya. Oke, di sana juga hujan ya. Ibu Nani 到68页口语练习。对了，很好。spellingan pinyin-nya juga sudah benar. 谢谢 Ibu Nani. 这里没有下雨，不用了把min ya. 这里没有下雨, jadi di sini tidak hujan. Kalimatnya sudah benar Pak. Le-nya dibuang ya belakangnya ya. 再来是恭喜老师，我们进入了第100汉语课。第100是，你是说第100节吗？第100 sesi ya, benar nggak Bu Lina? Saya sudah nggak hafal ya berapa sesi kita ya. Benar ya maksud Ibu ya? 进入了第100汉语. Betul maksudnya sesi ke-100? Oke, baik, saya tunggu responnya ya. 天天在下雨, 对, Pak Pangkui ketikannya juga udah benar. Marvel 整天都在下雨, 对, Marvel juga sudah benar. Jitpit Moy, oke, 晚上好老师. Sangnya pakai H ya Ibu ya, SHANG.
再来是Ibu Ratna, 老师，朋友们好. Saya baru bergabung di kelas ini. Baik, 欢迎 Ibu Ratna ya. Welcome Ibu Ratna. Sambil ikutin dulu, ini sudah bahan penyelesaian ya. Oke, baik. Nanti kita ketemu lagi di sesi kelas baru. Ibu Lili 说万隆刚刚停雨. Oh, baru berhenti gitu ya. Oh, oke. Jadi Ibu boleh bilangnya gini sebentar. Tingyu sih kita nggak pernah bilangnya begitu ya. Memang kita terasa berhenti hujan gitu ya. Ya, saya paham Ibu. Nah, biasanya kita bilang uh, eh, Wanlong, kebalik sedikit ya. Wanlong, jadi Bandung gitu ya. Sebentar. Wanlong, yu, kang, Ibu pakai kang yang kita belajar minggu lalu ya. Kang ting gitu ya. Jadi nggak ada istilah tingyu soalnya Ibu. Ting ada dua. Ting itu berhenti. Jadi maksud Ibu mau bilang, oh Bandung nih hujannya baru berhenti gitu ya. Yu-nya ditarik depan Bu ya. Jadi Wanlong yu ting gitu ya. Hujan baru berhenti. Yu-nya ditarik ke depan Bu. Ada Ayung ya. Ayung hadir 老师. 好的. Ibu Lilian, 晚上好老师. Oke, spellingannya udah benar. Launya mungkin ketik 2 kali ya, 没关系. Ada Pak Arif ya, 我叫 Arif. 很高兴. Oh, Bapak mungkin ketik 很高兴认识你, 对吧? Iya, cuma hanzinya agak sedikit salah ya. Pilihannya 认识你 ya benar. Yang depannya agak salah. Nggak apa-apa ya, nanti kita lanjutkan di sesi modul 1. Nanti Bapak bisa lihat huruf Mandarinnya seperti apa. Oke, baik saya lanjut. Ada Ibu Ruth. 老师您好. Kebalik LAO ya. LAO. 老师您好. Spellingnya 老师nya ya. Ibu Tata, 晚上好. 不是晚安好ya. 晚上好. 晚上, sang atas ya. Mungkin tadi ketikannya terlalu cepat. Ibu Meska 不客气，再来 Ibu Rita， 昨天也大下雨了。Kebalik Bu， 昨天也下大雨了。Ye juga, xia ini kata kerjanya, tayu ini nounnya gitu ya. Kemarin juga turun hujan besar gitu ya. Ye ini juga xia-nya turun kata kerja, tayu ini hujan besar, noun. Gitu ya. Kebalik sedikit Bu Rita ya. 昨天也下大雨了，我到家晚了. Oke, boleh. Kalau 我到家晚了, artinya saya telat sampai ke rumah ya. Ada Ibu Liing, 你好. Ada Ibu Friska juga, 老师晚上好. 雨刚停. Oke, baik ya. Ini ya, 雨刚停. Bagus, ininya udah benar. Boleh dong 老师 WA-nya Pak Panjang. Oh, WA-nya Pak Panjang ya Bu Rini ya. Teman-teman boleh bantu WA-nya Panjang supaya dibantu ketik di kolom chat ya. Biar saya lebih cepat. 再来是 Ibu Juliana, 老师晚上好，这星期我感染了新冠病毒。是吗？那祝您早日康复。没关系，多看看我的那个课，您就会很容易康复了啊。Enggak, saya bercanda ya. Saya bilang Ibu dengar banyak lesson saya nanti cepat sembuh ya. Enggak bercanda ya. Enggak apa-apa Ibu ya, bawa enjoy, istirahat, makan yang banyak ya. 多吃，然后多休息，然后享受呀 ，enjoy aja ya. 我祝您早日康复，semoga lekas sembuh ya Ibu Juliana ya. Baik, 再来 Ibu Yena， 这周在家放假，下周去上班，很好。Susunannya dan juga spellingnya udah benar. Baik, ada Bapak atau Ibu Xiaotin. Ini kelas 4. Kelas 4. Oh, kelas modul 4, Bu. Ya, ini Bapak atau Ibu ya, sorry kalau ada salah penyebutan. Ini modul 4, Bu, penyelesaian modul terakhir dan kita akan mulai kelas baru di tanggal 21 Oktober untuk Jumat dan tanggal 23 untuk Minggu ya. Oke, baik. 再来 Ibu Fu， 老师我今天迟到了，对不起，没关系，没事的。我们还没开始。ada Pak Erlangga ya.
那里是di sana gitu ya, 下毛毛雨。这里是吧? Maksudnya Bapak mau bilang di tempat Bapak itu gerimis ya. Kalau misalnya iya berarti pakainya 这里 gitu ya. Di sini turun gerimis gitu ya, mau yu. Ketikannya udah benar, cuman maksud Bapak 这里还是那里 ya. Oke, baik lanjut. Oh iya, Ibu Lina ya, ini sesi ke-100 ya. Baiklah, 谢谢您 apa ya mengingat ya angka 100 bagus sekali. 谢谢您. Terima kasih ya Bu Lina ya. ，Ibu Ratna 不客气。再来，下星期是第110课，第110节课，节itu kayak satu session gitu kita bilang ya, 节。好的，ya berarti minggu depan 101ya。我们是下星期是最后对吧？我看一下，我也没看日历了，saya juga sudah tidak lihat kalendernya。Iya betul ya, minggu depan terakhir ya tanggal 14 ya. Berarti kita total ada 101 sesi ya. Angkanya bagus juga ya. Oke, baiklah. Oke ya Pak Erlangga ya. 我叫 Erlangga Lesmana. Oke, baik. Ketikanya udah benar Pak. 谢谢您. Iya, kelas 4 tuh kelas modul 4 Bu. 小婷 ya. Oke, 好的老师谢谢. Ya, Pak Arif 不客气. Nanti kita ketemu ya di modul 1 kita akan bahas 很高兴认识你. Dan berserta dengan tulisan huruf Mandarinnya ya. Oke, ada Ibu Linda, Huang Qiuling. 对不起, layarnya ada screen nggak ya? Soalnya di saya hitam. Karena 下雨和没有电, 是吧? Maksudnya nggak ada listrik ya Bu ya. Saya sudah share Bu. Mungkin Ibu boleh refresh ya. Coba ya. Kemungkinan juga sinyal sih. Oke, 谢谢同学们yang sudah share, bantu share nomor panjang ya. Panjang juga ada share ya. Baik, itu saya berarti tidak bacakan lagi. Ibu Eliana Show, Balikpapan 今天太热了. Ya, kalau jadi gini, saya butuh tempat kosong sebentar. Kalau teman-teman pakai hai itu butuh le gitu ya. Artinya kita bilang, wah terlalu panas gitu ya. Terlalu. Saya cari tempat kosong sebentar. Penuh. Ya ini aja ya. Balikpapan. 今天 gitu ya. Kalau ini masih tahu ya. 今天太热了 gitu ya. Nah teman-teman, 太 kalau diikutin adjektif gitu ya. Adjektif kata sifat, maka dia butuh le di belakang. Kalau enggak kalimatnya gantung kayak gitu ya. Jadi buat Ibu Eliana, Ibu boleh tambahkan le ya. Balikpapan 今天太热了老师 ya, kurang le. Oke, ada wah Pak Erlangga Lesmana katanya 26 岁. Oke, baik, masih sangat muda ya. Wow. 好，谢谢您的介绍. Terima kasih buat Pak Erlangga atas perkenalannya. Nanti Bapak ikut kelas sesi baru ya, sepertinya ya. Baik, kita 在新的班见 ya. Sampai ketemu juga di kelas yang baru. 好的, ini ada yang mau screenshot. Kalau mau di screenshot silakan. Saya mau lanjut ke bahan kita berikutnya ya. 所以今天我们就来练习一下口语练习, kita latihan dulu bahasa percakapan. Teman-teman yang sudah siap boleh tunjuk tangan juga sambil saya tunggu teman-teman screenshot. Kemarin kalau nggak salah terakhir saya minta teman-teman bikin kalimat ya. Kalimatnya harusnya sih nggak terlalu masalah. Lihat dari chattingan teman-teman yang begitu banyak, harusnya sih udah lebih pede, lebih oke gitu ya. Oke. Sudah? Nah, saya balik ke tadi ada 2 kalimat. Kalau teman-teman mau screenshot juga boleh. Jadi kalau misalnya kita mau bilang hujan baru berhenti gitu ya. Kalau mau pakai kang boleh, mau 1 kali saja juga boleh. Jadi Wanlong yu gang ting. Bandung hujannya baru berhenti. Terus kalau yang di bawah lagi ada kalimat dari Burita ya. 昨天也下大雨了. Kemarin juga turun hujan besar. Oke. Ini 2 kalimat lumayan ya, dengan musim hujan teman-teman bisa kepakai. Baik, kalau misalnya sudah, kita akan lanjut ke 口语练习. 口语练习是什么？说说你对汉语学习过程的感想. Ganxiang itu adalah feeling, pandangan, pendapat tentang proses pembelajaran teman-teman terhadap
bahasa Mandarin ya. OK， 好的，准备好的同学可以举手，但是可能时间有限真的很抱歉ya, mungkin waktunya juga terbatas. Mohon maaf kalau memang tidak bisa semua ke gilirannya, tapi nanti gilirannya di tempat yang lain. 没关系啊，gak apa-apa ya. OK， 再来我们看一下啊。Ini sudah, kalau sudah saya mau share satu layar untuk saya tulis-tulis ya. 好的，来，我们开始吧。Kita mulai ya. Tadi ada siapa yang tunjuk tangan ya? Ibu Fu. 好的，Ibu silakan. Saya unmute. 你好，蔡老师，哎，晚你好，上好。晚上好。silakan Bu. 我是在你三宝龙的居民，我参加蔡老师的汉语教授班嗯哼也有2年了。 ，OK，我觉得蔡老师的教学方法很有吸引力，给很有吸引力。我好的，给我大大的增加了学习汉语的勇气。勇气。谢谢。好的，哦，好，您是之前有了基础对吧？一点点。所以看得出来您的句子就是不是基础了啊。Ya, jadi teman-teman saya sekilas translate ya. Jadi kalimat Ibu Fu itu udah bukan apa kalimat basic, tapi saya happy karena lewat kelas ini katanya dia dapat apa ya keberanian untuk mulai lagi. Terus dia bilang ini kelas punya Xin Li itu daya tarik ya. 谢谢 Ibu Fu. Tapi saya juga 非常感谢您。我也非常感谢您，因为您很谦虚，还是要学习gitu ya. 谦虚 itu artinya rendah hati gitu ya, masih mau terus belajar ya. Ya memang belajar tidak ada habisnya. 谢谢 Ibu Fu yang udah 谢 sangat 谢， rendah hati gitu ya. 谢谢蔡老再见，师，谢谢您的谢分谢，享，terima kasih buat sharingnya Ibu Fu ya. 再见, 再 kita 见。 lagi ya. Oke, saya mute kembali. Lanjut berikutnya. Ada Ibu Juliana. Oke, baik. 您好，Ibu。您好，老师，晚上好。晚上好，来，请silakan。agak panjang ya, 老师。没关系，没关系ya. Mungkin teman-teman gini, kalau kalimat yang perlu saya koreksi, mungkin saya tulis sama yang basic saya tulis ya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu basic, maksudnya advance, mungkin saya nggak tulis. Jadi bagi teman-teman basic tidak terlalu pusing ya. Oke, baik, silakan Ibu Juliana. 请。2年前，我移到 New Normal 班级，一起 pindah ya. Pindah ya maksudnya ya. 移到 New Normal 班级，kelas New Normal 班级。参加是吧？ikut ya. 遇到。是移到。移 Oh, 到 boleh itu参加。 pindah. Oh, Kalau itu kayak ketemu. Oh, 遇到 遇到。OK，遇到。因为我们有一个移移是 pindah， 移到 ini pindah. Kalau 遇 mulutnya agak dibulatin ya. 遇到 itu ketemu. 好的，遇到是吧？来lanjut. 遇到 New Normal 班级。 New Normal 班不用级。级itu Okay. level ya, jadi dihilangkan aja Bu. Oke, silakan. 对。疫情刚开始的时候，我对蔡老师和多尼班长感到非常感谢，因为 bentar. Saya potong dulu ya. Jadi yang perlu saya revisi. 对，dia agak kebalik. Ibu boleh sekali lagi kalimat yang tadi sebelum ini. Jadi 我对蔡老师和多尼班长感到非常感谢。感到
非常感谢，感到非常感谢。Oke, boleh juga. 感到ya, biasanya kita bilang 我非常感谢蔡老师和 Tony 班长 kalau mau pakai 感谢. Nah, kalau 对 itu biasanya 对什么什么感兴趣 gitu ya.没关系. Tapi masih oke sih, masih oke. 没关系. Oke, boleh lanjut. 因为创造了一个因为创造了一个学习中文的平台， Oke, bagus. 让我和同学们可以学习汉语，和给我们在空档的时间学习。在空档的时间学习。好的 ya, kalau yang ini formatnya sudah benar semua. Baik, silakan. 我对汉语感到非常有兴趣。感到非常有兴趣。Ya, oke. Jadi kayaknya yang tadi sama ini kebalik, Bu. Jadi gini, kalau misalnya 我对什么什么感兴趣 gitu. Sorry. 感兴趣 itu berminat. Jadi saya berminat, kalau bahasa Indonesianya saya berminat terhadap misal apa gitu ya. Nah, coba yang kalimat barusan diganti ini gitu. 我对汉语感兴趣。对，我对汉语感兴趣。谢谢Ibu. Oke, lanjut. 我从以前到现在想要学习汉语，但是有很多挑战。好的，tantangan ya, challenge. Oke. 例如，日 contohnya 常忙碌。日常的忙碌. Oke, boleh tambahin te, Bu. Jadi itu kata benda ya, kesibukan sehari-hari. 日常忙碌. Oke. 好的，老师。不够认真复习。不够认真复习。好的，itu udah oke. 常常忘记新词汇。新词汇，好的呀。让我感到想要放弃。不过我相信这些经历是成功必要的过程。OK。我非常幸运能见到蔡老师，蔡老师一直鼓励我和同学们，让我们不放弃，不会，然后还会耐心的教导我们。Oke, stop. 教我们 Oke, bentar Bu. Ya, 一直 tadi nada dua. 一直 terus ya. 直 nada dua. Terus yang tadi yang sebelum 耐心教导我们 boleh sekali lagi kalimatnya? 让我们不放弃，然后还会耐心的教导我们。Oke, 还会masih. 你是说 masih dengan sabar gitu ya? Nah, kalau gitu 还耐心不用会，会nya dibuang saja. Jadi 还耐心的教导我们。对，很好呀，会nya dibuang. Kalau tidak menggurui, bahasa Mandarinnya apa ya, Laus? Tidak menggurui ya. Oke. 我们说 kalau orang China biasa bilang 互相学习, saling belajar ya. Jadi tidak ada guru dan murid. Ya, 互相学习这个. Oke, mungkin kalimatnya nanti saya bantu. 互相学习 saling belajar. Silakan. Oke. 教我们汉语的基础能力，让我们能够进步，能到下一步的水平。OK， 能到下一步的水平。OK， lanjut。好了，老师。OK， 能到下一步的水平，下一步是biasanya langkah gitu ya Bu ya.
Nah, 我们可以说后面的这句呢，belakang ini Bu Juliana boleh ganti dengan 提高汉语水平，itu akan lebih bagus. 互相学习 ini saling belajar sebentar ya. Saling belajar. Terus satu lagi tadi 提高 meningkatkan level bahasa Mandarinnya, 提高汉语水平. Oke. Coba Ibu boleh bacain kalimatnya, saya lihat cocok nggak? 水平. Kalimat terakhir boleh ya, sekali lagi ya, meningkatkan level bahasa Mandarin ya. Oke, silakan Bu, boleh dibaca kalimat terakhir. 教我们汉语的基础能力，让我们能够进步，能提高汉语水平。Yes， 很好，谢谢Ibu Juliana。谢谢您的分享，我听了也很高兴ya. Terima kasih Bu atas sharingnya. Saya dengar juga sangat happy. Teman-teman yang basic mungkin agak bingung, tapi saya yakin Ibu Juliana punya basic ya. Makanya kalimatnya seperti ini. Tapi yang saya happy adalah Ibu akhirnya nggak menyerah, lanjutin lagi gitu ya. Yang jadi masalah memang orang menyerah di tengah-tengah. Sebenarnya bukan tidak bisa gitu ya. Jadi yang saya salut sama saya happy adalah Ibu memutuskan untuk melanjutkan tantangan tersebut gitu. Sisi Ibu Juliana, kalimatnya bagus sekali ya. Dulu Ibu bilang kurang lancar, menurut saya ini sudah oke banget ya. Jadi Ibu perlu percaya sama diri sendiri. Kira-kira rasa percayanya kira-kira rasa percaya dirinya sudah jauh berbeda dibandingkan 2 tahun lalu? Iya, berkembang sih Lausu. Oke, berkembang ya. Itu yang penting ya. Jadi memang percaya diri itu nggak ada kadar, nggak ada ukuran. Cuma kalau diri sendiri merasa lebih pede itu akan memang feel-nya beda. 好的，那非常感谢您在生病中还给我们分享这么好的一些句子。Jadi lagi sakit tapi masih berbagi kalimat yang bagus buat kita semua. 祝您早日康复。谢谢Ibu Juliana ya. 谢谢老师。 不客气，加油, masih bisa lebih bagus lagi kok. Kita pasti bisa ke level-level yang lebih oke lagi ya. Jadi teruskan pembelajaran ini. Kalau mau ambil di luar yang lebih advance, silakan ya. Saya sangat-sangat mendukung. Karena satu lagi sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, ini ibarat naik sepeda, teman-teman sudah di posisi tertentu. Naik sepeda mendaki gunung, ya. Puncak adalah tujuan teman-teman. Puncak gunung adalah tujuan teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman di posisi mana, tapi begitu teman-teman berhenti, sepeda itu akan turun. Tapi kalau nggak berhenti, teruskan. Memang tantangan akan banyak sekali. Saya tahu makin tinggi, makin banyak angin. Tapi begitu sampai puncak, itu tidak akan turun. Percaya sama saya ya. Oke, itu pesan dari saya ya. Pas banget untuk sesi-sesi terakhir kita. Jadi bagi teman-teman yang merasa, lalu saya mau lanjutin lagi untuk meningkatkan level Mandarin saya. Saya sangat support 200% ya. 300% kalau ada. Baik, sisi Ibu Juliana, saya lanjut dulu ya berikutnya. Oke, ya ada VV ya, VV minta maaf. 没关系，没关系。您在生病对吧？没关系我祝你早日康复ya. VV juga lagi sakit. Ya musim pancaroba juga. Terus ya banyak kondisi. Saya berharap VV cepat sembuh kembali ya. Yang penting sering-sering dengerin suara saya nanti cepat sembuh ya. Oh enggak, teman-teman pasti ketawa-ketawa di layar ya. Oke. Rekaman saya ada 100 sesi VV ya. Enggak, tadi dihitungin sama murid-murid saya juga nggak hafal berapa sesi. Nah, jadi dengerin 100 sesi itu obat paling ampuh ya. Enggak, biar teman-teman ketawa, jangan tegang-tegang ya. Baik, lanjut. Ada siapa ya? Sebentar. Ada Ibu Meiska. Ibu Meiska, oke, silakan Bu. 老师好。你好Ibu, silakan Ibu. Ya, saya coba. 在这2年的学习过程中，我进步很快，并开始自然
地培养对普通话的信心。 Yang kalimat pertama oke. Kalimat kedua boleh sekali lagi, Bu. 并开始自然地 Eh, 培养对普通话的信心， Oke. Boleh saya minta kalimat bahasa Indonesianya? dan mulai tumbuh rasa percaya diri secara alami terhadap bahasa Mandarin. Oh, oke. Kalau itu titik ya tadi ya, yang kalimat Iya. pertama. Oh, Iya. kalau boleh permulaan jangan pakai dan ya, Bu ya. Jadi 开始自然， cuman penggunaan kata-katanya. Boleh, sorry bahasa Indonesianya saya minta lagi, Bu. Saya bantu ya. dan mulai tumbuh rasa percaya diri secara alami terhadap bahasa Mandarin. Mulai Oke. tumbuh, gitu ya. Mulai tumbuh rasa Percaya diri diri dan secara percaya diri secara secara alami. alami terhadap bahasa Mandarin. Oke, terhadap bahasa Mandarin ya. Kalau gitu, mulai tumbuh rasa percaya diri. Mulai, 开始，开始自然，开始自然，对 terhadap 汉语 开始 tumbuh ini adalah muncul ya. 我们说产生 自然 boleh alami 自然等一下自然的自信 percaya diri 自信 ini percaya diri ya. Oke. Percaya diri. Ibu boleh pakai kalimat ini sesuai format ya. Jadi 开始对汉语产生 itu timbul muncul ya. 自然的自信. Jadi 自然 ini adalah alami 自信 percaya diri. Boleh silakan Ibu pakai kalimat ini ya. 开始对汉语开始对汉语产生自然的自信。对, tadi udah benar. 自信. Oke, baik. Lanjutkan berikutnya. 2年前，我有机会学习普通话发音和语调的基础知识。2年前，我有机会学习普通话 Oke, bahasa Mandarinnya 发音 pronunciation 呀 Oke, 发音和语调声调声调Oke, lanjut 的基础知识。指示 tunjuk ya Bu. 指示ya. 指示. Ini saya next dulu ya, nanti saya balik ya teman-teman ya. 指示 petunjuk ya. Oke. Oke, lanjut. 在有 new normal 之前，我不会说普通话。在没参加 new normal 之前 gitu ya, sebelum ikut new normal gitu ya. 对。Oke. 在还没 jadi 还没在 itu kan di ya, 还没 itu belum gitu ya, 还没 belum gitu ya, 还没参加 kita perlu kata kerja new normal. 在还没 gitu ya. 在没参加 new normal depan 我不会说普通话。Oke, 我不会 Ibu pakai 普通话 gitu ya. 我不会说普通话. Teman-teman, 普通话 itu adalah bahasa Mandarin juga. Kalau teman-teman tanya saya, 普通话 sebenarnya translate-nya apa gitu ya? 普通话. 普通 itu adalah standar gitu ya. Bahasa standar. Jadi bahasa. Hua itu kata-kata atau bahasa.
Putonghua itu biasanya orang Chinese bilang Putonghua berarti ya bahasa Mandarin kan, mereka pasti bahasanya bahasa standarnya bahasa Mandarin kayak gitu ya. Jadi Putonghua itu yang dimaksud adalah bahasa Mandarin juga. Oke, baik. Bu. 在 New Normal 课堂上，我有到了一位耐心且教学清晰的老师。哦，在 New Normal 的课堂上，我遇到了一位，是吧？ Yes. Oke. 我遇到了一位，saya ketemu ya seorang 耐心且耐教心数学清晰的老师。耐心些 Guru yang sabar. Oh, kalau gitu C-nya nggak usah. 耐心的且老师。Oh, 而且gitu ya. 且 Oh, oke. 耐心的老师。Boleh dilanjut, Bu? Silakan. Nanti saya koreksi. 耐心且教学清晰的老师。Oh, 耐心. Oke. 且nya ini 而且 ya. Mungkin teman-teman ini 而且 耐心而且教 boleh lanjut, Bu? 教学 oke. 清晰的老师。哦，清晰的老师。Sebentar ya. 清晰 itu lebih ke suaranya jelas. Jadi di sini dia agak kurang cocok.清晰itu suara jelas. Jadi kayak tadi kalau misalnya saya masuk Zoom, saya tanya 清楚吗? Boleh. 清晰 itu juga boleh ya. Nah, suaranya jelas. Nah, kalau di sini Ibu mau bilang saya ngajarnya jelas, 教学 lebih ke detail gitu ya, Bu ya. Nah, ya biasanya kita bilang detail, 详细. 详细. Nah, 详细 ini detail. Jadi penjabarannya gitu yang bikin teman-teman jadi paham. Kalau 清晰 itu enggak, misalnya suara lagunya kita dengar jelas, nah itu namanya 清晰. Ya, dia sedikit berbeda konteksnya. Oke. 没关系, nggak apa-apa, kan sudah mencoba, bagus ya. Boleh dilanjutin dengan yang benernya, 耐心而且 atau 且. 耐心而且教学详细的老师。Oke, susunannya udah benar, cuma penggunaan kata. Memang bahasa Mandarin akan lebih ke penggunaan kata sih ya. Oke, baik, lanjut. 我以前对学习普通话不感兴趣。不感兴趣. Oke, ini bagus. 我以前对学习普通话不感兴趣, nggak berminat ya. Oke, lanjut. 刚现在老师教的怎么又学习更深入的热性。Sorry, kalimat yang barusan boleh diulang. 刚现在老师教的怎么有些是更深入的热性。Oke. Boleh saya minta bahasa Indonesia-nya, Bu? Berkat guru Cai Lausi mengajar menarik sehingga timbul rasa semangat untuk belajar lebih mendalam lagi. Kalimat depan, Bu. Sorry, tadi keputus ya. Baik. Berkat Cai Lausi yang mengajar. 所以我们说因为 berkat ya. 因为 oke. Saya bantu tulis ya, Bu, kalimatnya. 因为 lanjut, Bu. 因为在老师教的这么有趣。教的这么用心是吧？用心 pakai hati ya maksudnya. Begitu menarik ya. Oke. 有趣 gitu ya. Iya. Bentar. 因为蔡老师教的这么 Ibu pakai 这么 bagus ya. 这么有意思. Dia di sini kurang cocok untuk pakai 有趣. 有趣 itu biasanya permainan atau pengalaman ya. Kalau cara ngajar biasanya kita bilang 有意思. 有意思. 有意思.
因为蔡老师教的这么有意思，ini menarik. Oke. Lanjut, Bu. 有些是更深入的热情。有学习更深入的热情。Boleh bahasa Indonesia-nya, Bu? Sorry. Sehingga menimbulkan semangat untuk belajar lebih mendalam lagi. 所以 Sesuai. menimbulkan ya, Bu ya? Ya. Oke. 产生。产生。对。所以产生 dari mana? Minat. Semangat untuk belajar lebih mendalam lagi. 所以产 Timbul 生 semangat. 更 热 Semangat. 心。热情。热情 boleh 热心也可以啊。等一下热心 nanti saya tulis 热情 juga boleh. Cuman 热情 dia lebih ke ramah. Kalau热心 itu hatinya mau belajar ya. Oke, lanjut ya. 对不起。所以产生更热心的学习态度 sikap. 态度是 sikap, attitude. Nah, kalau 热情 ini adalah ramah. Misalnya kita terhadap orang. Cai 老师是一个很热情的老师 gitu ya. 老师yang ramah. Nah, tapi kalau ini lebih ke kita tuh ada kebakar semangatnya untuk belajar. Makanya dia pakai sin. Hati kita yang kebakar. Dari hati. Iya, betul. Ini kayak semangat gitu ya. Tapi kalau misalnya 热情 itu kan perasaan ya. Jadi kita terhadap orang. Misalnya tadi saya kasih contoh misalnya 班长 gitu ya. 班长 很 ramah. 热情. 对，热情. Jadi kita mau bilang, oh ya 班长 orangnya ramah loh ya. Baik gitu ya. Dia itu. Jadi dari sini lebih gampang. 热 itu panas. Sin hati gitu ya. Jadi semangat di dalam hati kita gitu ya. Tapi kalau 热情 perasaan kita terhadap orang. Feel perasaan. Nah, ramah ya seperti itu. 谢谢老师。不客气。lanjut. 够了。Oke, 好的。谢谢 Ibu Meika sudah berusaha bikin kalimat. Jadi teman-teman jangan lihat dari saya koreksi gitu ya. Kalau saya mau gampang, mungkin saya bilang, oke, bacain, terus saya iya. Enggak sih, saya nggak akan begitu. Tapi koreksi itu bukan artinya, jadi saya jelek ya, 老师。不是的，因为是互相学习，所以我才要告诉大家。Karena ini saling belajar, makanya saya mau kasih tahu teman-teman, ini loh yang harusnya supaya teman-teman nggak salah terus ya. Jadi nggak apa-apa, jangan merasa aduh saya banyak koreksi jadi malu. Jangan. Ya, jadi sama ya bagi teman-teman yang mungkin nggak pernah tunjuk tangan. Kalau punya maksudnya ketakutan itu tolong hilangkan. Saya nggak pernah merasa aduh kok murid ini gini gitu. Nggak, benar-benar nggak. Tapi saya happy teman-teman berusaha itu ya. Tapi Ibu Meiska boleh kasih saya sedikit komen sebelum selesai adalah rasa percaya diri dan segala macamnya 2 tahun lalu sama sekarang harusnya sudah berbeda ya dari kalimat yang Ibu bikin ya. Oke. Baik. Bukaci. Jadi terusin ya Bu. Seperti tadi ibaratnya naik sepeda naik ke gunung ya. Jadi jangan dilepas. Level ini sudah bagus sekali. 谢谢 加油. Bukaci. Saya mute kembali ya. Ya, teman-teman, walaupun memang bukan kalimatnya teman-teman, tapi saya merasa mungkin teman-teman belajar sesuatu gitu ya. Saya tetap pengen berusaha koreksi. Mungkin teman-teman kadang-kadang kan translate pakai kamus, masukin kata-kata, itu nggak apa-apa. Tapi minimal teman-teman mau dulu. Kalau nggak mau, saya juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi minimal teman-teman mau dulu gitu ya, usaha. Ini saya bikin. Lama-lama pasti dapat feelingnya. Saya juga dari kalimat salah baru bisa benar ya. Jadi teman-teman semua sama. Cuman yang penting mau dulu ya. Ini teman-teman kira-kira ada yang mau di screenshot tadi karena saya perlu tulis jadi saya agak cepat. Silakan. Saya yakin pasti ada beberapa kosakata yang teman-teman bisa dapat dari sini gitu ya. Walaupun bukan kalimatnya teman-teman. Oke. Ada yang mau screenshot sambil saya tunggu dulu? Oh iya, ada Ibu Judi ya. Tolong halaman 1. Oke Bu, silakan. Sambil saya tunggu sebentar ya.
Jennifer katanya, 感谢老师的建议 gitu ya. Maksudnya saran buat nambah tantangan untuk belajar bahasa Mandarin. 好的, ya saran, 建议, itu penggunaannya udah benar, Jen. Oke, silakan yang mau screenshot halaman 1 masih saya tunggu. Caroline, kalau lebih antusias belajar pakai kata apa, 老师? Antusias juga 也可以说热心，或者热爱，对汉语有很热爱的态度。Nah, 热心 tadi kan dari hati. Oke ya, sudah ya. Baik, lanjutin kedua. Saya tulisin 热爱 di sini ya. 热 panas, 爱 cinta. Ini lebih artinya antusias ya. Minat banget gitu ya. 我很热爱汉语 misalnya. Saya sangat-sangat antusias terhadap bahasa Mandarin. 热爱. Jadi teman-teman kalau belajar kosakata nggak cuma dihafalin, tapi kadang-kadang ada beberapa kata kita bisa analisis sambil, oh iya ya, re, panas, ai. Levelnya beda kan, cinta. Kalau yang tadi hati, dari dalam tubuh kita ada semangat kayak gitu. Ya, ini untuk menjawab Ibu Caroline. Re, ai, antusias, boleh dipakai. Oke, halaman kedua sudah. Saya boleh lanjut. Halaman ketiga. Coba. Terus halaman ketiga, kita lanjut dulu halaman keempat. Sudah? Kalau sudah, kita mungkin perlu balik ke Chengyu. Saya paham ya, teman-teman banyak yang pengen berbagi. Kalau kita pakai satu sesi sebenarnya nggak cukup. Cuma kalau saya nggak bagi-bagi, nanti yang belakang tentang pekerjaan kita jadinya nggak bisa bahas. Karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf juga ya. Teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman tetap penasaran, ya nanti boleh lewat Panjang. Ya, kirimkan juga kalimat ke Panjang atau ya lewat nanti hari Rabu ya, sesi tanya jawab juga boleh. Kayak gitu. Baik, ini sudah halaman 4-nya. Lumayan banyak dapat kalimat-kalimat baru ya, teman-teman. Nah, hari ini saya harus lanjut ke Chengyu Gushi gitu ya. Peribahasa bahasa Mandarin. Memang kalau ngobrol itu nggak berasa ya, benar nggak? Kita ngobrol nanti tektokan tuh nggak sejam nggak berasa. Memang begitu kok. Jadi kalau kelas conversation sebenarnya happy-nya itu ya, dapat banyak kosakata, dapat banyak kalimat kayak gitu. Baik, 我们看一下我们的教材. Kita lanjut ke materi kita halaman 69, boleh teman-teman silakan dibuka halaman 69. 找到了吗? Sudah ketemu? 好，找到了是吧？来，我们看一下。Saya minta tolong dibantu baca untuk 2 kalimat di atas ya. Baik, sebentar. Ada Yuin. Yuin boleh bantu saya baca. Saya unmute dulu. 老师，晚上好。晚上好。请您帮我念一下上面的题目ya, judul di atas, silakan. 成语故事。草船借箭。好的，发音很好。Satu kalimat lagi sampai titik. 草船借箭。草船借箭，意思是善于利用各种条件接触他人，这里来达到自己的目的。好，谢谢 Yuin. Kalau saya boleh feedback ya, berasa karena Yuin dari awal tuh tunjuk tangan sampai hari ini, dulu tuh kaku, tapi ini udah oke Yuin, udah nggak kaku lagi. 是，如果你还记得第一句话，我说去 pergi， 以前我是读去，但是老师跟我改是去
我还很记得2年前。好的好的，谢 ya 谢老 benar. 师。 Bukaci ya, jadi udah maju banget gitu ya. Yuyun juga pasti PD-nya beda karena ya saya lihat dari ibaratnya dari baby sampai hari ini udah 2 tahun gitu ya. Ya pokoknya udah nggak kaku. Beneran, ini nggak bukan untuk supaya nyenang-nyenangin, tapi saya ngomong apa adanya ya. 真的，no, Bener ya, 真的， berasa 真 nggak 的 nggak kaku berasa lagi banget, ya? berasa banget老师。waktu berasa lagi karaoke, teman-teman bilang gini, Yuin kamu punya Mandarin bagus banget ya. Apa? Ya, jadi berasa ya, baiklah. Walaupun itu 谢谢老师， nggak 谢 ini ya, 谢 nggak 班 langsung 长， gimana. Bukaci, Yuyun. Ya, diterusin ya, diterusin. Jadi 再见。 naikin lagi levelnya, 再见. 谢谢。 Bukaci, saya mute kembali ya. Jadi teman-teman, saya benar-benar encourage teman-teman tunjuk tangan dari awal. Kalau dari pertengahan tuh kadang-kadang kita nggak ketahuan bedanya ya, kayak gitu. Jadi saya berharap apalagi yang teman-teman baru yang ikut kelas, nanti di kelas sesi baru silakan tunjuk tangan. Walaupun memang nggak semua, tapi ya saya bisa hafal sedikit lah ya, gitu ya. Baik, lanjut kalimat kedua, ada Ibu Lina. Ibu Lina boleh bantu saya baca, sorry. 你好，老师。你好，你好，来silakan kalimat kedua. 周瑜的几都不可取，曹操的多疑不可取。不可取, oke. Jadi 取nya mulutnya bulat ya. Boleh sekali lagi. 周瑜的嫉妒不可取，曹操的多疑不可取。周瑜的嫉妒不可取，很好，曹操的多疑不可取。好的，很好. Ibu Lina juga bagus banget ya perkembangannya ya. 谢谢 Ibu Lina. 再见，加油，谢谢老师。 lanjutin lagi ya Bu ke level advance ya. Baik, saya mute 呀，老 kembali. 师， semangat, 谢谢老师。加油，不客气。再来是 Ibu Rita. Oke ya, Ibu Rita, silakan Bu. 晚上好，老师。晚上好，silakan Bu. 我们要像诸葛亮一样，保持一颗平常心，这样为人处事不会患得患失，才是 OK， 才是真正决胜千里的真谛。 真谛. 好, Ibu Rita juga banyak perkembangan ya. Sedikit saja Bu, yang nada 4, 患得患失, itu dia huannya nada 4. Ibu boleh ulang dari 这样为人处事不会患得患失，才是真正决胜千里的真谛. Boleh sekali lagi ya Bu ya. 这样为人处事不会患得患失，才是失 nada 1. 患失 患得患失，对，很好，才是才是真正决胜千里的真谛。真谛。好，谢谢 Ibu Rita， 加油！谢谢老师，谢谢啊Bu， 加油加油，再见。再见。 Oke, 不客气。Saya mute kembali, lanjut. Oh ya, sudah selesai kalimatnya ya. Baik, kalau gitu kita lihat dulu yuk artinya. Jadi mungkin peribahasa ini dipakai sebagai topik kita dan teman-teman merasa oh ini maksudnya apa gitu ya. Akhirnya ada penjelasannya di belakang tentang 成语故事. Jadi ini sebenarnya adalah 成语 yang kita bilang 4 huruf itu ya, dia ada ceritanya. Bagi teman-teman yang ikut kelas Samkok ya, benar ya. Nah, itu harusnya mungkin tahu cerita ini juga. Jadi, 我们看一下什么意思ya. Sebenarnya sudah ada arti di bawah, tapi saya tetap jelasin teman-teman ya. Oke, 草船借箭意思是 jadi 草船借箭 perahu. Sebenarnya kalau mau diartikan perahu rumput ya. Kenapa dibilang perahu rumput? Emang perahunya dari rumput? Bukan. Perahunya itu dikasih orang-orangan sawah. Jadinya 草船 gitu ya. 草船借箭 pakai
perahu rumput untuk pinjam panah. 意思是善于利用各种条件，借助他人之力来达到自己的目的。善于itu artinya pintar, hebat. 他善于演讲 misalnya ya. Sorry. 他演讲是什么 teman-teman? Ada yang pernah tahu? So, ini JIANG, saya tulis agak bagusan ya. 演讲 adalah pidato. Ada orang kan pidatonya bagus ya. Begitu dia pidato, auranya kelihatan gitu ya. Maksudnya ya pidato betul. Jadi 他善于演讲. Memang setiap orang tuh punya kehebatan di masing-masing gitu ya. Artinya setiap orang punya gitu. Nah, tinggal tempatin manusia itu di tempat yang dia tepat. Itu dia akan berkembang jauh-jauh lebih bagus ya. 善于. Jadi teman-teman boleh bilang, oh, 他善于下厨, misalnya dia pintar masak. Teman-teman boleh pakai ya, 善于 hebat. Oke, jadi kalau 巧传借鉴 ini maksudnya apa? Pintar menggunakan 各种itu artinya berbagai macam. Ini kepake sehari-hari ya, berbagai macam. 利用 itu menggunakan ya. Mendayagunakan berbagai 条件是什么? Syarat. Syarat itu sumber daya yang ada gitu ya. Karena teman-teman yang perlu teman-teman fokus ketika belajar bahasa Mandarin dan juga belajar apapun maupun merintis apapun, yang perlu teman-teman fokus adalah teman-teman punya sumber apa gitu ya. Setiap orang punya sumber berbeda-beda. Sumbernya seperti apa loh? Misalnya, oh, pintar manajemen, pintar ngomong, pintar itu, pintar ini. Nah, perlu pakai itu namanya 条件. Dan 每个人都不一样. Cari itu dalam dirinya teman-teman. Jadi be yourself, bukan orang lain pintar apa saya belajar, bukan, 不是的. 大家要问自己, 我到底善于什么? 我到底 saya sebenarnya pintar di apa? Pakai kelebihan itu gitu ya. Ini maksudnya. Jadi menggunakan berbagai syarat, terus 借助 ya, kita udah dapat kosakata di materi kita. 借助 artinya pinjam ya. Pinjam 他人之力, apa itu 他人? Kekuatan orang lain. 他人 itu adalah orang lain. Ya. 知 itu ada of ya. Kalau bahasa Indonesia memang nggak ada ya of-nya bahasa Inggris. 力 tenaga. Jadi pinjam tenaganya orang lain, 来达到自己的目的, 来 untuk gitu ya. Di sini 来 bukan datang tapi kayak untuk gitu ya. Dia ada partikel 达到 mencapai 自己的目的 tujuannya diri sendiri. Ya, makanya kenapa saya bilang kan topik kita sama modul 4 ini banyakkan topiknya asuransi seperti permintaan panjang gitu ya. Nah, kenapa saya munculin peribahasa ini? Karena menurut saya ini adalah satu konsep yang sama kayak asuransi. Ya, pinjam kekuatannya asuransi selagi kita masih sehat, selagi kita belum ada sakit, pinjam yuk kekuatan dia gitu ya. Yang penting gini teman-teman ya, cari orang yang benar, bertanggung jawab gitu ya. Nanti ada apa-apa diurusin, itu yang paling penting ya. Terus perusahaan yang oke ya. Kalau perusahaan saya rasa semua oke ya, karena perusahaan itu mau terima resiko ya. Tinggal teman-teman cari orang yang benar-benar mau ngurusin ketika teman-teman butuh. Itu poin penting ya. Banyak orang kecewa di situ. Oke, makanya negatif sama insurance. Nah, saya balik lagi. Pinjam kekuatan si perusahaan asuransi untuk alihkan resiko itu. Makanya sama dengan konsep ini ya, untuk mencapai tujuan diri sendiri. Emang Lao Shi saya capai tujuan apa? Tujuan keuangan. Teman-teman, saya rasa semua kita bekerja, berbisnis, berusaha, dan berdagang, dan apapun itu, tujuan terakhir apa? Oke, dapatin duit. Tapi di balik dapatin duit adalah untuk masa depan. Ya, antara untuk anak, masa depan pendidikan anak, antara masa depan hari tua kita untuk pensiun. Di mana ya kita juga nggak mau repotin siapapun. Saya rasa semua setuju. Itu namanya tujuan keuangan kita. Saya rasa kalau ditanya semua punya tujuan keuangan itu. Kita berinvestasi hari ini, tujuan keuangannya untuk ya iyalah Lao Shi buat passive income ketika nanti saya sudah tidak aktif bekerja lagi. Itu adalah tujuan keuangan. Sama ya. Jadi sedikit dari saya untuk mengkaitkan kenapa sih Chengyu ini muncul di topik asuransi seperti itu ya. Prinsipnya hampir sama.
Ya, pinjam kekuatan orang lain untuk capai tujuan diri sendiri. Selagi masih bisa, kalau sudah nggak bisa, kita juga memang sudah nggak bisa lagi ya, bohwat kita bilang ya, kalau namanya asuransi itu ada syarat-syarat sehat gitu ya, kesehatannya masih mengizinkan seperti itu. Teman-teman sekalian, ada titipan dari Pancang, nanti saya lupa ya, kalau saya udah jelasin tuh biasanya saya lupa gitu ya, nanti udah selesai kelas baru saya ingat. Nah, titipan dari Pancang ada flyer ini, kemarin beliau telepon saya sebentar. Sebentar, ya, saya kirimnya ke WA biar nanti gampang. Nah, ini titipan dari Pancang. Katanya Laoshi titip ya, Laoshi topiknya asuransi, jadi tolong topik ini silakan dikasih tahu bahwa ini berhubungan dan bagus gitu ya, dari segi budgetnya, dari segi fitur-fiturnya kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan japri Pancang gitu ya. Ini titipan dari Pancang. Baik, saya balik dulu ya. Takutnya saya lupa. Oke, berarti beres ya. Kadang-kadang saya suka udah selesai baru, aduh, saya lupa ya tadi sampai ke kelas. Baik, saya lanjut dulu ya. Kalimat kedua. Nah, kalimat kedua ini ceritanya dimulai. 周瑜的嫉妒. Mungkin teman-teman berpikir, kok 嫉妒itu iri hati si 周瑜gitu ya. 不可取, 取 itu artinya ambil. Ya, sebentar. 取 ini adalah ambil. Jadi ini kan bukan cerita detailnya. Dia langsung ke kesimpulan bahwa 周瑜的嫉妒不可取. Iri hatinya si 周瑜 tidak boleh kita ambil, artinya tidak boleh kita tiru. Terus lanjut, 曹操的多疑. 多疑itu adalah banyak prasangka. Ini adalah huai. Apa itu huai? Curiga. Tuh banyak. Jadi penting banget bagi teman-teman jangan punya banyak curiga gitu ya, banyak prasangka. Ini kayaknya gini deh, ini kayaknya gitu deh. Enggak ya. Kalau bisa kita benar-benar hati yang benar-benar tidak ada perspektif apapun. Nah, sekarang saya mau cerita dari segi ceritanya. Zhou Yu ini siapa? Jadi Zhou Yu ini adalah panglima perang yang minta Zhuge Liang. Ya, saya pelan-pelan nanti ceritanya ya. Zhou Yu ini adalah panglima perang yang minta Zhuge Liang untuk dapatin 100.000 panah dalam waktu 2 hari. Terus teman-teman tahu nggak, kok di sini disebutin iri hatinya Zhou Yu sih? Karena teman-teman tahu nggak, kenapa dia minta Zhuge Liang 100.000 panah dalam 2 hari? Nggak mau tahu. Dan dia sengaja mau menyulitkan si Zhuge Liang. Sorry ya, itu namanya iri hati. Dia pengen jatuhin Zhuge Liang. Dia pengen lihat, nih, saya kasih kamu satu misi yang kira-kira kayaknya impossible. Begitu kamu nggak bisa selesaikan misi ini, berarti ya udah, maksudnya kamu diketawain. Makanya di cerita ini dibilang bahwa kita tidak boleh tiru iri hatinya Zhou Yu untuk jatuhin temannya. Padahal mereka ini sama-sama di satu kerajaan. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau Cao Cao siapa, Laoshi? Cao Cao adalah kerajaan lawan sebelah sana. Namanya Cao Cao. Nah, Cao Cao de 多疑不可取. Cao Cao itu banyak curiga, juga jangan ditiru. Kenapa teman-teman? Justru karena Cao Cao terlalu banyak curiga, makanya si Zhuge Liang bisa dapat 100.000 panah hanya dalam 1 malam, bukan 2 hari ya, nggak perlu 2 hari. Jadi cerita singkatnya adalah, oke, Zhou Yu kan kasih tantangan nih, challenge gitu ya, ke Zhuge Liang, pokoknya dapatin 100.000 panah. Si Zhuge Liang bilang, oke, saya sanggupin. Padahal Zhou Yu ketawa-ketawa, dia bilang, saya mau lihat kamu bagaimana cara dapatin panah. Orang kamu nggak ada bahan baku segala macam, gitu kan. Nah, Zhuge Liang bilang, oke, baik. Dia minta ke panglima perang yang khusus ngurusin kapal, dia pinjam kapal sama panglima perang ini. Dia bilang, saya pinjam kapal, di kapal itu taruh orang-orang yang sawah banyak. Nah, nanti pas malam, nah jadi Zhuge Liang ini pintar, dia bisa baca cuaca. Dia bilang, pokoknya besok malam cuacanya agak remang-remang. Ya, itu hebatnya dia. Remang-remang, kapal ini berlayar mendekati area lawan kita.
area lawan kita adalah si Cao Cao. Cao Cao lagi remang-remang, cuacanya berkabut, dia lihat, aduh kapal ini mendekat. Tanpa dia lihat itu adalah kapal dengan orang-orangan sawah. Jadi dia cuma lihat, oh ini kapal, aduh kapal lawan gitu ya. Begitu dia lihat kapal lawan mendekat, kira-kira teman-teman tahu apa responnya? Responnya adalah dia suruh tentaranya keluarin panah, dipanah lah sebanyak-banyaknya ya, karena dia takut. Itulah kenapa dibilang dia terlalu banyak curiga. Sebenarnya kita perlu bawa tenang gitu ya kalau hadapin satu masalah termasuk challenge. Kenapa? Supaya kita bisa mikir jernih. Kalau si Cao Cao itu begitu panik, dia bilang, aduh kapal ini banyak banget, kapal lawan. Saya ya udahlah lepasin panah sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah itulah kenapa dia bilang Cao Cao de duoyi bu ke qu. Sampai sini cukup jelas supaya teman-teman tahu maksudnya apa ya, iri hati sama banyak curiga gitu. Itu dari ceritanya ya. Teman-teman kalau mau cari ada versinya di YouTube, cari aja Cao Chuan Jie Jian. Dia ada gambar-gambarnya, teman-teman bisa nonton. Tapi menurut saya ini cerita bagus banget ya, pakai otak, terus seru gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman dengerin saya kebayang nggak ceritanya kayak gimana. Semoga kebayang ya. Kalau saya di sini cerita udah berapi-api. Oke, bagus. Lanjut. 我们要像诸葛亮一样, kita harus gitu ya. Yao ini harus. Oke ya, boleh ikut kelas Samkok kata Yunita. Betul. Silakan ikut kelas Samkok ya. Banyak cerita bagus di situ. 我们要像诸葛亮一样, kita harus seperti, siang itu seperti ya. Seperti 诸葛亮, seperti 诸葛亮. 然后保持一颗平常心. Saya sangat suka 平常心 ya. 保持 itu artinya menjaga. 一颗 sebuah. Ke ini adalah kata bilangan untuk hati. 一颗心. Jadi 保持一颗平常心. Apa itu 平常心老师? 平常心就是prinsipnya gini. Selalu tenang, tidak ada kemelekatan. Jadi maksudnya apa laushe? 平常心. 平常 itu artinya biasa-biasa. Sin itu hati. Saya pengen teman-teman punya hati ini gitu ya. Setelah ikut sesi ini juga sesi terakhir. Saya kalau undang speaker biasanya saya ngomong hal ini. 平常心 itu hati yang biasa. Maksudnya apa laushe? Kalau kita lagi di atas, lagi sukses, silakan berpesta ria boleh. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Karena itu akan berakhir juga. Tidak ada yang kekal. Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kadang-kadang orang lupa bangkit. Bangkit itu maksudnya lupa berusaha lagi, benar nggak? Jadi terlalu berlarut-larut dalam kesuksesan akhirnya tidak bisa mempertahankan itu. Nah, jadi perlu banget 平常心. Oke, hari ini kita sudah berhasil, kita boleh nggak pesta-pesta? Boleh. Pesta-pesta, habis pesta, balik lagi ke biasa, artinya kita mulai dari nol, ya, berusaha lagi. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita ketemu nggak enak ya, kegagalan, tantangan, dan teman-teman menyebut apapun itu, yang pokoknya nggak enak deh, langsung juga sama, perlu 平常心. Boleh nggak sih ngedown? Boleh. Boleh nggak sih nggak senang? Boleh. Boleh nggak sih bersedih? Boleh. Boleh nggak sih nangis? Boleh. Boleh. Semua boleh. Tapi ada batasannya. Artinya kasih waktu. Oke, hari ini. Habis itu besoknya ya sudah bangkit lagi. Itu namanya 平常心. Jadi melihat segala sesuatu itu kita tidak menaruh feeling atau emosi di sana. Sehingga kita tidak melekat. Tidak melekat tuh maksudnya tidak lengket sama objek itu. Karena semuanya akan berlalu dan berubah. Itu namanya 平常心. Sama kayak tadi kita bisa belajar 诸葛亮. 诸葛亮itu dia benar-benar apa ya, jaga satu hati yang tidak goyang. Ya sudah, saya dapat tantangan gitu ya dari si Zhou Yu. Ya sudah, saya berpikir solusinya gimana. Habis itu dia bisa kepikiran ide, oh bagaimana cara dapetin panah. Itu maksudnya 平常心. 所以我还是希望大家有一颗平常心，无论大家遇到什么事情，请记得我的话，一切都会过去gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman setelah lesson ini bisa dapat satu ya hati yang dimana biasa itu artinya memandang segala sesuatu itu biasa. Boleh pesta-pesta, tapi kita tahu balik lagi normal. Sama
boleh kita ngedown, balik lagi normal. Sehingga hidup kita tetap di di rel yang benar gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan kita juga tidak sedih berlarut-larut, down berlarut-larut kayak gitu. 这样为人处事 dengan begini, 为人 itu artinya jadi orang. 为人 为 itu artinya jadi, menjadi gitu ya. 成为 mungkin teman-teman kalau masih ingat menjadi. 人 adalah orang, 处事 处事 itu adalah mengurus hal-hal ya. Mengurus hal-hal itu adalah 处事, 事 adalah hal atau urusan. 不会患得患失, tidak akan dapat terus hilang, itu namanya 患得患失. Jadi teman-teman bisa lihat ya, orang kadang lagi bagus, tahu-tahu jatuh. Lagi bagus, tahu-tahu jatuh. Kenapa? Karena berlarut-larut. Lagi bagus-bagus, berlarut-larut, nggak berusaha, nggak bikin strategi baru, nggak atur ulang, akhirnya jatuh. Sama kan? Perusahaan yang merasa, pokoknya saya number one gitu ya, nomor satu. Saya nggak perlu inovasi. Pokoknya semua pasti suka sama saya ya. Mungkin teman-teman saya nggak nyebut merek, teman-teman bisa tahu ya hari ini udah nggak ada juga. Kayak gitu. Jadi memang nggak bisa. Kita perlu 平常心. Balik lagi hal itu sudah berlalu ya. Tadi saya udah cerita banyak. Makanya kalau dengan begini jadi orang ngurusin sesuatu itu tidak akan dapat terus hilang lagi. Dapat terus hilang lagi. Maunya teman-teman kan dapat terus dan bisa berkembang dan meningkat. Kayak gitu ya. 才是真正决胜千里的真谛. 才是 ini ada barulah adalah gitu ya. 才是 barulah adalah 真正 itu real, nyata. Sebentar ya, saya tulis dulu. Nyata, 决胜千里的真谛. 真谛 ini adalah filosofi. Falsafah ya, filosofi, falsafah. Nah, saya mau jelasin yang tengah. 千里, masih ingat nggak teman-teman? Ayo bantu saya karena sudah sering. Apa itu 千里? Jauh ya, jarak yang jauh. Ya, betul, jauh. 决胜. Nah, saya balik ke 决胜. Mungkin 决胜 baru pertama kali. Betul, ribuan li artinya jauh ya, jarak yang jauh. Nah, saya balik ke 决胜. 决 itu adalah 决定, menentukan. 决定ya, teman-teman mungkin tulis tempat saya nggak cukup. 决 menentukan atau menetapkan gitu ya. 胜 itu adalah kemenangan. Jadi kalau misalnya kita punya 平常心, maka itulah filosofi nyata. Kita bisa menang gitu ya. Menang itu bukan dalam pertandingan saja, tapi menangin kehidupan. Hidup ini memang satu perjalanan gitu ya, satu rute yang kita perlu menangin. Menanginnya jauh gitu ya, untuk jangka panjang, enggak cuma jangka pendek. Sama balik lagi ke cerita saya, lagi menang jangka pendek, silakan ingat bahwa teman-teman punya tujuan jangka panjang. Jadi nggak terlena-lena gitu ya. Itu namanya 决胜千里的真谛. Justru kata-kata ini bagus, makanya saya ambil untuk jadikan sebagai bahan pembelajaran kita ya teman-teman. Jadi nggak cuma bahasa Mandarinnya dapat, indahnya kata-kata ini juga dapat. Mungkin teman-teman bisa praktekin ke dalam hidupnya teman-teman. Ya, saya nggak tahu teman-teman hadapi tantangan seperti apa. Saya rasa semua orang punya tantangan. Cuman cara kita meresponnya itu gitu ya. Kayak teman-teman hari ini tadi ada 2 orang ya. Ada Fei sama Ibu Juliana lagi sakit gitu ya. Saya doakan semoga cepat sembuh. Tapi kalau mereka memandang oke, saya terima gitu ya kondisi seperti ini. Habis itu bagaimana cara saya untuk sembuh gitu ya. Nah, itu berarti positif gitu ya. Tapi ada orang gini, begitu ada hadapin tantangan itu gitu ya, saya ambil contoh kayak tadi isoman COVID. Begitu dapat itu jadi kayak merasa, kenapa sih saya yang dapat, kenapa sih ini, kenapa sih itu, kenapa kalau saya nggak dekatan sama ini, mungkin saya nggak ketularan atau saya nggak kemana. Itu sikap yang memang bukan bukan sebenarnya, artinya sikap yang kita bilang nggak bagus ya. Jadi kalau bisa kita terima gitu ya. 用平常心, ya sudah, disikapi, kita terima dulu, kita pikirin solusinya. Ya, itu cuma contoh ya. Mungkin ada berbagai macam hal dalam kehidupan teman-teman yang seperti itu. Semoga filosofi dari 成语故事 bisa berguna buat kita semua. Saya berharap kehidupan teman-teman
walaupun kenal saya lewat Zoom, tapi membaiknya maksudnya dalam segi apa ya, perkembangan apa ya, perkembangan saya bilang emosionalnya gitu ya, itu jauh lebih membaik sebelum ikut kelas ini juga ya. Jadi nggak cuma bahasa Mandarinnya, tapi pandangan dalam kehidupan, cara kita merespon, itu semuanya jadi lebih positif ya. Dan itu adalah obat dari segalanya. Buat tubuh kita juga jauh-jauh lebih sehat ya, lebih happy, lebih bahagia ya. Itu doa saya selalu buat semua orang. Oke, sampai di sini dulu. Saya punya waktu masih Anda. Oh masih, oke. Weiren Chushi adalah menjadi orang dan mengurusin segala hal. Itu Weiren Chushi, kayak gitu ya. Saya coba lihat, masih ada pertanyaan nggak untuk di bagian sini sebelum saya selesai? Oh, dapat banyak nasihat kehidupan yang baik ya, nambah semangat. Iya, Bukeci Pak Yudi ya. Memang saya happy, kita boleh menanamkan kebaikan di orang, itu akan lebih baik karena saya rasa teman-teman dapat sesuatu yang baik dari sesi ini, dari new normal. Teman-teman akan ingat, oh ya saya dapat kebaikan nih dari new normal. Maka teman-teman akan bagikan kebaikan itu mungkin untuk orang lain, nggak untuk saya, nggak untuk Pancang. Nah itu yang kita harapin teman-teman, di mana kebaikan ini akan bergulung kayak bola salju, orang-orang lain juga bisa merasakan kebaikan itu. Itu yang benar-benar jadi visi saya gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya orang rasain kebaikan yang saya lakukan, tidak perlu balikin ke saya, tapi balikinnya ke orang lain gitu ya. Dan teman-teman merasa ini indah sekali bahwa dia akan bergulung kayak bola salju. Kebaikan ini sampai ke semua orang itu ya. Kalau saya ngomong ini sih saya benar-benar excited ya. Happy banget kayak gitu. Oke, baik. Itu sih dari saya ya, sambil saya, Centi itu adalah filosofi Pak Budi, Pak Billy, sorry, 对不起, saya salah baca. Pak Billy, Centi itu adalah filosofi atau falsafah. Jadi Centi itu udah paling tinggi lah ya, kita bilang prinsip yang paling tinggi itu namanya Centi. Kayak gitu. Huan de huan shi adalah sebentar dapat, sebentar hilang. Kan nggak kekal ya, maksudnya kita mau kan segalanya berjalan dalam arti memang nggak ada yang abadi, cuma maksudnya tetap ada efek dan pengaruhnya gitu ya, kayak gitu. Itu namanya kalau yang kita bilang huan de huan shi artinya sebentar dapat, sebentar nggak dapat, kayak gitu. Tadi yang nanya huan de huan shi siapa ya? Sebentar. Hilang. Oh, Chan Feng. Ya, oke, baik ya. Cukup jelas kah? Jadi huan de huan shi adalah sebentar dapat, sebentar hilang. Ya, itu. Jadi nggak bagus ya, naik turun gitu. Maunya kan kita benar-benar kalau bisa grafiknya naik gitu ya. Apalagi kalau apa namanya, dalam karir, dalam kehidupan, semua berkembang. Berkembangnya nggak cuma materi ya teman-teman, kayak gitu. Baik, belum screenshot ya Bu Fenia. Saya belum ganti halaman sih, Bu. Silakan, Bu. Oke, masih ada yang 我很幸运遇到老师. Ya, Ibu Rita, ini kalimatnya sudah benar. 我也很幸运遇到大家. 我觉得遇到大家是一种缘分. Saya berpikir ketemu teman-teman semua adalah sebuah jodoh ya. Kalau nggak ada jodoh, saya rasa teman-teman nggak mungkin memutuskan ikut kelas saya. Seperti itu ya. Jadi, 让我们好好珍惜这份缘分。让我们把好的事分享给外面的人，分享给外面的每个人ya. Jadi apa ya, biarkan kita menghargai jodoh ini, biarkan teman-teman berbagi kebaikan keluar supaya setiap orang yang di luar bisa merasakan kebaikan-kebaikan seperti itu ya. Hada, masih ada? Kalau masih ada di bagian sini yang belum saya jelasin atau masih kurang jelas, saya pertegas lagi ya. Pauci itu adalah menjaga. Pauci, menjaga. Terus sebentar ya, saya lihat dulu. Berarti sesi terakhir kita bisa bahas ya, yang terakhir, yang terakhirnya kita, kok nggak bisa diputar ya. Tab saya mungkin berpikir ini udah selesai, dia nggak bisa di scroll ke atas nih. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti kita masih kurang satu lagi untuk
sesi pekerjaan ya, nama-nama pekerjaan itu sebenarnya tambahan dari saya. Mungkin minggu depan saya akan bahas sama mungkin teman-teman ada pertanyaan apa di sesi terakhir, saya akan bantu jawab. Dan kita sampai ketemu di minggu depan ya. Oke, baik，我们下星期见祝大家周末愉快，谢谢班长，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见，不客气。谢谢老师。谢谢老老师，师，谢谢班长，老师，谢谢班长，晚上好。谢谢班长。谢谢老师。